Saya pergi ke dokter, ternyata dia beri obat seakan-akan saya itu sembuh, tapi sore hari saya kumat lagi. Begitulah terus-terus sehingga saya pergi ke rumah sakit besar, sehingga di situ saya dirawat 4 hari. Di situ diproses Bapak Saudaraku, bahkan dokter juga tidak mendapat penyakit saya. Dia mengatakan awalnya adalah tipus. Ketika dia periksa darah saya, dia mengatakan saya ini tipus. Ternyata dilihat tidak ada gejala tipus, tapi memang darah saya turun, tapi tidak ada mendapatkan penyakit itu, sehingga dites kembali, ambil lagi darah saya untuk mentes penyakit demam berdarah. Ternyata tidak ada demam berdarah, sehingga diambil lagi darah saya untuk meriksa gula. Ternyata gula saya juga netral, sehingga 4 kali saya diambil darah untuk memeriksa saya. Ternyata penyakit tidak ditemukan. Kenapa Saudaraku? Karena penyakit saya itu bukan karena penyakit oleh karena dunia Bapak Saudaraku, tapi karena saya diberi pelajaran. Saya diuji sampai berapalah kemampuan saya, sampai berapalah ketaatan saya kepada Tuhan. Itu saya diuji, karena sehingga dokter tidak tahu apa penyakit saya. Jadi itu Bapak Saudaraku, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi saya ditata begitu luar biasa. Ketika saya pejamkan mata saya melihat segala-galanya Saudaraku, seakan-akan saya melihat nyata seperti mata terbuka. Jadi saya selama 4 hari itu Bapak Saudaraku tidak bisa tidur. Ketika saya pejamkan mata saya melihat segala-galanya. Jadi saya tidak berani menutupkan mata, sehingga mata saya tetap terbuka. Kenapa sedemikian rupa Bapak Saudaraku? Supaya saya semakin sungguh-sungguh lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini bukanlah sok-sokan, bukanlah saya pintar-pintaran, tapi karena saya adalah karena kasih karunia. Saya bisa untuk menyaksikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan setiap paginya. Jadi ini bukanlah dari diri saya sendiri, tapi Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan menuntun saya, Roh Tuhan mengajari saya, Roh Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat hamba-hamba Tuhan sudah 5 tahun dia mengambil STH-nya. Belum mungkin banyak belum bisa yang saya bisa seperti saya alami ini. Kenapa? Karena yang diajari itu adalah yang logika. Tapi saya ini adalah kandidat, karena saya dikaruniakan untuk itu. Saya dikaruniakan karunia kesembuhan. Saya dikaruniakan untuk menyebarkan firman-firman kebenaran. Karena Bapak Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini, kita melihat bagaimana keadaan saat ini. Tidak tahu kita membedakan manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir sama Bapak Saudaraku. Padahal kita melihat bagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai contoh, di mana kita melihat seperti Nuh. Itulah contoh kita melihat bagaimana Bapak Abraham sebagai contoh. Dia tidak menghiraukan segala-galanya di dunia ini, tapi kita melihat bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Walaupun mungkin diambil anaknya si Ishak, dia tetap rela. Bagaimanalah hatinya jika kita berpikir secara daging, di mana Abraham mendapatkan anak sampai tua. Ternyata Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu itu disembelih untuk korban sembelihan. Tapi Bapak Abraham tidak berkata sepatah kata untuk menolaknya. Tapi Bapak Abraham siap, Bapak. Bagaimana seandainya kita
di sisi Bapak Abraham? Apakah reaksi kita? Apakah yang tindakan kita? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah contoh-contoh yang taat dan setia Bapak Abraham. Jadi jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, Bapak saudaraku, artinya pengikut Kristus. Apakah kita ini sudah mengikut Kristus? Apakah kita ini hanya mengatakan saya ini anak Tuhan? Apakah hanya kita mengatakan saya ini Kristen? Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kita harus melakukan yang Dia ajarkan Tuhan Yesus. Bukan hanya melihat saja, begini saja kita lihat. Bukan hanya sekedar mengerti saja, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita tindak lanjuti. Pasti kita mendapatkan karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada kita, di mana kita dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran. Karena tidak ada jalan lain. Tidak bisa kita akal-akali firman Tuhan ini. Tidak bisa kita tukang-tukangi, tidak bisa kita tambahi, tidak bisa kita kurang-kurangi. Karena zaman canggih ini Bapak saudaraku, kita melihat, kita akal-akali, kita tukang-tukangi, kita tambah-tambahi, kita bumbu-bumbui firman Tuhan ini Bapak saudaraku, tanpa kita sadari. Bagaimanalah hati Tuhan melihat kelakuan kita itu saudaraku. Bagaimanalah melihat kita, tingkah laku kita itu saudaraku. Padahal Tuhan sudah menyempurnakan firman-Nya, tapi kita membumbu-bumbunya lagi, kita tambah-tambahi lagi, kita kurang-kurangi lagi seturut dengan selera kita. Jika kita pihak Bapa saudaraku, jika kita pihak Tuhan, bagaimana perasaan kita ini saudaraku, jika hasil karya kita itu ditukar-tukangi orang lagi. Kita sudah berupaya maksimal sebagaimana kepintaran kita, karya-karya kita itu, sehingga orang datang lagi untuk mengobrak-abriknya, sehingga orang juga menambahi, mengurangi, dan membuat seperti hatinya. Bagaimana perasaan kita melihat karya-karya kita itu saudaraku. Begitulah Bapa kita di sorga saudaraku. Apakah kita sadar dan tidak sadar saudaraku? Jadi itu semuanya pekerjaan si setan saudaraku, supaya kita tidak taat dan setia. Jadi jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab. Itulah gambaran, itulah contoh, itulah cermin. Tentu kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu, karena firman Tuhan iya dan amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bukanlah mengajari, tapi saya ini hanya mengingatkan kita semua supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan ciptaan manusia. Serangan ciptaan manusia begitu luar biasanya. Kita melihat bagaimana sekarang ini handphone Android ini Bapak saudaraku, semuanya bisa dieksis. Itu masih ciptaan manusia, apalagi Tuhan yang menciptakan dunia beserta isinya. Sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat akhir-akhir zaman ini, kita melihat penderitaan sudah mulai mengalir. Bagaimana Bapak saudaraku, saya melihat selama aku hidup di pajak sentral sana saudaraku, bulan-bulan 12 sebagaikan semut. Begitu banyak manusia-manusia yang belanja di pajak sentral sana Bapak saudaraku. Tapi semalam saya datang ke sana saudaraku, sebagai kota mati. Tidak ada manusia yang bergerak, tidak ada manusia bergumuyun seperti semut seperti dulu saudaraku, tapi semua tenang-tenang saja. Bahkan juga orang punya toko semua santai-santai, anggun buahnya duduk-duduk semua. Kenapa Bapak saudaraku? Karena akhir-akhir ini semakin sukar. Tidak lagi ada uang Bapak saudara, uang sudah sukar. Jadi itu menguji mental kita,
Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita masih mengikuti ajaran-ajaran manusia? Apakah kita masih mengikuti aturan-aturan dunia? Jika kita mengikuti aturan-aturan dunia, Bapak Saudaraku, kita akan stres. Kita akan putus asa. Kita akan gantung diri. Kenapa, Bapak Saudaraku? Karena akhir-akhir zaman ini semakin sukar. Bahkan kita melihat, Bapak Saudaraku, saat ini Saudaraku, banyak orang pengangguran. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, beribu-ribu manusia. Kemana semua itu, Bapak Saudaraku? Itu harus kita pikirkan, Bapak Saudaraku. Jadi kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan sesama kita manusia. Harus kita berdoa buat itu, Bapak Saudaraku. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi kita hidup ini tidak bisa egois. Hidup ini tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita memperhatikan sesama manusia. Memang kita dalam Tuhan ini tidaklah seperti yang kita bayangkan, di mana manusia mengatakan kamu akan diberkati berlimpah-limpah, kamu akan diberkati 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, sehingga kita air itu melimpah-limpah. Itu kata manusia. Tapi jika kita berbalik kepada firman Tuhan, kita akan mengetahui apa artinya itu. Karena apa? Karena roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Roh Tuhan akan membukakan semua rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun mungkin situasi kita ini semakin menciut, semakin susah, semakin sukar, tapi jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini di dunia ini numpang. Jadi walaupun mungkin dunia ini lenyap beserta isinya, tapi kita tetap bersama Yesus. Mati hidup bersama Yesus. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, Bapak Saudaraku, marilah kerjakanlah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya mati hidup kita bersama Tuhan Yesus. Jadi siapa takut jika iman percaya kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Jadi jangan kita hanya ikut-ikutan saja sehingga jantung kita bergejolak, sehingga kita juga bagaimana nanti ya, bagaimana kehidupan ini ya, bagaimana ekonomi ini ya, bagaimana anak-anak saya. Kita akan linglung, kita akan stres memikirkan itu. Tapi jika kita bersama Tuhan Yesus, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi walaupun mungkin dunia ini kita tinggalkan, indah pada waktunya. Jadi jika kita masih hidup dalam diberikan Tuhan kesempatan di dunia ini, indah pada waktunya, sehingga kita Bapak Ibu Saudaraku tidak stres, tapi kita tetap bersukaria bersama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada firman-firman kebenaran. Itu kuncinya. Jadi jika kita hanya ikut-ikutan saja, pasti kita akan kocar-kacir, pasti kita akan stres. Walaupun mungkin banyak harta kita, semua itu Saudaraku bergelimpangan semuanya, bahkan kita saat ini berumpah riwah, tidak habis-habisnya, tapi itu semuanya akan sirna, akan lenyap. Ketika Yesus datang kedua kalinya, semuanya ini akan hancur lebur. Dunia akan runtuh menjadi lenyap. Jadi jika kita pihak Tuhan, kita bersama Tuhan, kemanapun kita berada, Tuhan berada di sisi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini firman Tuhan mengatakan, bukanlah diri saya sendiri mengatakan, karena kita bersama-sama Tuhan Yesus, di mana katakan di Wahyu, kita bersama Tuhan Yesus memerintah kerajaan. Jadi kita tidak lagi akan kocar-kacir, kita memuji memuliakan nama Tuhan, hanya memerintah. Itu di Wahyu 20.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini benar, bukan menguji-nguji kita, bukan menakut-nakuti kita, karena saya sudah mengalaminya, di mana saya diproses dari tahun 2006. Saya diproses melayani kampung-kampung, bahkan juga kampung-kampung yang begitu luar biasa, banyak guna-guna, banyak dukun-dukun, banyak ajimat-ajimat di sana. Saya dihantar ke sana seakan saya dilemparkan ke lubang singa. Satupun orang-orang Kristen tidak berani untuk masuk ke sana. Tapi saya dilemparkan ke sana 4 tahun. 4 tahun saya dilemparkan ke sana. Nyatanya saya masih hidup, karena yang saya kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Dalam hati saya, dalam benak hati saya, mati hidup untuk Tuhan, sehingga saya tidak takut mati. Walaupun apa yang saya tantangan, apapun masalah saya, apapun pergumulan saya berdalam hati saya. Tahun 2006 saya juga divonis mati. Jika saya mati untuk memberitakan firman Tuhan, saya siap mati hidup untuk Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sampai saat ini saya diberkati, sehingga Tuhan Yesus memperhatikan saya. Ketika saya pergi melayani dulu Saudaraku, saya tidak punya apa-apa, anak saya pun masih SMP. Ternyata Bapak Saudaraku, Tuhan luar biasa. Tuhan mencukupkan segala keperluan saya, di mana anak-anak saya semua tamat sarjana, di mana rumah saya juga dibangun seperti layaknya. Bagaimana juga Tuhan memberikan pekerjaan istri saya dapat kios untuk layaknya untuk berjualan. Dulunya istri saya jualan di kaki lima, di emperan, di trotoar. Tapi semuanya Tuhan proses, semuanya Tuhan ubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut. Tuhan akan pihak kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Apapun kita lakukan itu Tuhan perhatikan, karena saya sudah melakukannya Saudaraku, di mana saya melakukannya itu. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah kepintaran saya, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja dalam diri saya, sehingga saya mampu untuk menaklukkan setan-setan, di mana orang-orang kesurupan itu Saudaraku, saya tidak mengerti bagaimana seharusnya memberitakan firman Tuhan seturut dengan Alkitab. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya, jangan takut, engkau ambil aja air putih ini, doakan air putih ini, kuduskan air putih ini, sehingga engkau toparkan di dahinya, dia akan tergeletak. Sehingga saya lakukan Saudaraku. Saya tidak perlu butuh banyak orang untuk menopang saya, membantu saya, tapi saya melakukannya itu dengan diri sendiri, dengan kuasa Tuhan. Sehingga ketika saya ambil air mineral itu Saudaraku, saya doakan, tumpang tangani air mineral itu, sehingga saya tepapkan di dahinya, tak, dia akan tergelincir. Bagaimanapun ganasnya dukun itu Saudaraku, bagaimanapun ganasnya setan itu menyerang saya Saudaraku. Jadi itu bukanlah karena kehebatan saya, tapi Tuhan yang campur tangan. Jadi itulah yang saya lakukan sampai saat ini Saudaraku, karena saya sudah banyak pengalaman yang berikan Tuhan kepada saya, di mana saya melayani kampung-kampung, di mana saya juga melayani penjara-penjara. Yang saya layani Saudaraku bukannya orang-orang bodoh-bodoh. Walaupun saya orang bodoh Saudaraku, orang-orang saya layani ini bukan orang bodoh, orang pintar-pintar. Orang dalam penjara itu Saudaraku orang pintar-pintar semua. Tapi karena dia kedapatan sehingga dia masuk penjara. Itu saya layani, bahkan dia nangis meraung-raung Bapak Saudaraku. Ketika saya menumpangkan tangan, saya taruh tangan saya di dadanya dan di kepalanya, dia meraung-raung menangis. Itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa saya. Saya tidak tahu, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini harga debu pun tidak, tapi karena kuasa Roh Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah saya kerjakan mulai tahun 2006 sampai saat ini. Saya tetap eksis, kecuali saya diproses Tuhan, karena saya sering diproses Tuhan, sehingga saya jatuh sakit, seakan-akan saya mati. 5 tahun lalu saya tidak punya darah lagi, dicucuk badan saya ini tidak mengeluarkan darah, impuls saya ini mati, tidak bisa berjalan lagi, sudah darah tidak bergerak lagi.
Itu saya diproses Bapak Saudaraku. Tapi saya minta dukungan kepada semua hamba-hamba Tuhan. Jam 9 pagi saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jarum gantung tidak berfungsi lagi. Ditusuk pun dan daging saya ini tidak mengeluarkan darah lagi. Tapi saya minta dukungan kepada hamba-hamba Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan bekerja ketika saya minta ampun kepada Tuhan, karena pikiran-pikiran saya saudaraku menyelenceng. Kenapa? Karena saya masih hidup dalam dunia ini saudaraku, sering kedagingan saya muncul. Itulah membuat saya dihantam saya kembali. Karena apa saudaraku? Karena ya saya sakit 5 tahun lalu. Saya itu melihat teman-teman saya berhasil, dia sudah punya mobil dan sebagainya, tapi saya masih sampai saat seperti ini, sehingga saya iri melihat mereka, sehingga saya ingin mau berbuat seperti mereka, berkarya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan mengatakan kamu dihidupkan bukan untuk itu, tidak sama seperti mereka, tapi kamu dihidupkan untuk mengerjakan pekerjaanku. Sehingga saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya hilang, saya kedagingan, ampuni saya Tuhan. Sehingga jam 4 sore normal kembali, sehingga impuls saya berjalan kembali, bisa diimpus kembali, sehingga muka saya sudah ceria. Tadinya sudah pucat seperti ikan putih, tapi ketika saya minta ampun kepada Tuhan, sehingga berjalan layaknya, sehingga besoknya saya bisa pulang dari rumah sakit. Jadi itu bukan biasa-biasa saudaraku, tapi luar biasa. Itulah yang saya alami saudaraku ketika saya memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Makanya Bapak Ibu saudaraku, mulai tahun 2006 sampai saat ini saya tidak memikirkan hal-hal tentang dunia, tidak memikirkan bagaimana orang-orang yang berkarya untuk menghasilkan dunia ini saudaraku, mempunyai segala-galanya. Bahkan saudara-saudaraku, banyak teman-teman saya pergi ke Pekanbaru untuk mengambil lahan. Dia mengatakan hanya 2,5 juta kamu sudah punya tanah 1 hektar. Dia mengatakan saudaraku, sehingga otak saya ini berputar kembali. Tapi Tuhan mengatakan, anakku, kamu dihidupkan bukan seperti itu, tapi kamu dihidupkan karena engkau melakukan firmanku sepanjang hidupanmu. Sampai saat ini Bapak, sehingga saya hidup, walaupun berapa kali saya sudah mau mati, tapi sampai saat ini saya masih hidup ketika Tuhan menyertai saya, ketika saya minta ampun kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak luput dari dosa. Kita masih hidup dalam daging. Ketika kita masih hidup dalam daging, kita masih tidak luput dari dosa. Kita tetap masih berbuat dosa, tapi kita tidak duduk di situ, tapi kita berusaha maju, naik kelas terus. Jangan jatuh